Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam acara podcast PKRS RSSA dari instalasi rehabilitasi medik bersama saya Melur Belinda sebagai host dengan narasumber yang sudah sangat ahli di bidangnya. Beliau adalah staf pengajar IKFR di RSSA dan Ketua PKRS IRM yaitu Dr. Muhammad Barlian Nugroho, SPKFR Konsultan. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Bu Linda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik mengenai peran rehabilitasi medik pada penyakit LBP atau disebut juga low back pain. Kalau orang Indonesia bisa menyebut nyeri punggung bawah. Ya, untuk LBP sendiri seperti yang kita ketahui, saat ini bisa dialami oleh usia, segala usia. Kemudian gejalanya juga biasanya dirasakan dalam beberapa hari atau bahkan beberapa bulan, bahkan mungkin tahunan. Ini bisa kumat-kumatan ya. Sebenarnya apa ya dok ya kalau LBP ini sendiri? Oke, Bu Linda. Jadi LBP atau low back pain, kalau bahasa Indonesia itu adalah nyeri punggung bawah ya. Itu sebenarnya adalah suatu nyeri yang terjadi pada punggung kita ya, biasanya areanya di punggung bawah, di area panggul ya, pinggul, terus kemudian kadang-kadang menjalar sampai ke perut dan ke paha ya. Dan memang seperti kata Bu Linda tadi, semua usia bisa terkena low back pain dan kejadiannya itu menurut data adalah sekitar 70-80% manusia itu pernah mengalami low back pain. Banyak sekali, dok. Iya. Jadi kalau ditanya penyebabnya, ya, sebenarnya low back pain itu penyebabnya macam-macam. Ada yang memang karena ada penyakit, ya, karena mungkin ada tulang yang keropos, ada jepitan saraf, gitu ya. Tapi yang paling banyak justru adalah low back pain mekanik, di mana sebetulnya tidak ada penyakitnya, tapi karena posisi atau postur yang keliru, akhirnya terjadi nyeri pada punggung itu. Jadi karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk gitu ya dok? Ya bisa gitu, atau karena memang faktor pekerjaan, itu kadang juga bisa. Iya. Ya bukan itu. Tentunya kalau ada nyeri di punggung itu kan nggak enak ya dok ya? Iya. Saat kita akan alih posisi, saat kita akan bergerak, saat kita akan bekerja itu kan nggak enak ya dok ya. Untuk aktivitas itu kan sangat mengganggu. Terus cara mendiagnosanya itu bagaimana dok? Karena apa kalau nyeri saja itu sudah bisa dikatakan LBP begitu? Iya, sebenarnya kalau kita ngomong LBP ya, pokoknya ada keluhan nyeri sebenarnya sudah masuk LBP. Tapi perlu kita periksa lebih lanjut ya, apa penyebab dari LBP ini? Penyebabnya apa saja ya? Apakah ada penyakit yang mendasari gitu ya? Jadi biasanya kalau kita di rehabilitasi medik, kita selain pertama kita anamnesis dulu. Sakitnya itu, low back pain-nya itu mulai kapan, ketika apa terasanya, terus kemudian kita periksa, bisa mulai pemeriksaan fisik, bahkan sampai pemeriksaan penunjang seperti foto ronsen atau kalau perlu MRI untuk melihat adakah penyakit yang mendasari itu. Ya, jadi itu kita diagnosis dulu, ya nanti kita buat program untuk menerapi LBP itu. Oh, begitu ya dok ya. Lalu pengobatan LBP itu sendiri bagaimana kalau dari sisi rehabilitasi medik dok? Ya, kalau tidak medik, utama nyeri ya, low back pain itu tentu aja kita terapi dengan obat. Ya. Tapi selain obat nyeri itu, kalau di rehabilitasi medik kita punya berbagai metode selain obat itu ya. Kita punya modalitas. Modalitas fisik itu maksudnya adalah alat-alat seperti terapi panas, terapi listrik ya untuk membantu mengurangi nyeri ya. Juga ada traksi ya yang tulangnya itu kita tarik ya, sehingga jepitannya berkurang gitu ya. Tapi yang utama sebetulnya untuk menangani low back pain adalah latihan ya. Oh, latihan. Justru latihan itu utama ya dok ya? Latihan itu yang mungkin sering kita abaikan ya. Itu jadi ada berbagai macam latihan seperti peregangan ya, peregangan untuk otot-otot yang kaku, terus kemudian penguatan otot-otot punggung ya, termasuk diantaranya otot-otot
inti atau core muscle itu kita latih. Dan juga ada juga pelatihan postur, bagaimana postur yang baik sehingga tidak mudah terjadi low back pain. Iya. Selama ini yang kita tahu itu hanya kalau pasien datang itu minta dianget-anget, getar-getar gitu ya, biasanya gitu. Bahkan ada yang datang, dok saya minta korset. Nah itu ternyata justru latihan itu yang utama gitu. Nah ini yang kita kadang-kadang salah kaprah ya. Kadang kita taunya hanya ya itu tadi getar-getar, datang udah langsung minta korset gitu dok. Kebanyakan ini ya Bu ya, pasien datang itu minta terapi kalau gitu. Kalau cuma latihan kadang kurang nyaman atau kurang merasa belum diterapi, tapi sebenarnya intinya memang latihannya. Dan untuk korset memang pada umumnya memang dibutuhkan ya untuk membantu mengurangi nyeri, karena umumnya nyeri punggung bawah itu terjadi karena otot punggung ini capek menumpu berat badan. Terus kita berikan korset itu kan mengalihkan menahan dari otot itu, diambil alih oleh korset, yaitu langsung terasa nyaman. Cuma perlu kita ingatkan bahwa kondisi seperti itu ototnya kan langsung istirahat nyaman ya. Kalau pakai korset terus ototnya jadi nggak gerak sama sekali, justru semakin lemah, dan itu akan menimbulkan nyeri yang luar biasa ketika korset itu dilepas, misalnya saat mandi atau saat kegiatan mau dibersihkan, itu ototnya kaget, jadi sakit sekali justru. Maka dari itu kita pasien itu nggak boleh sembarangan pakai korset ya. Biasanya kita kalau bisa datang ke rehabilitasi medik, diperiksa oleh dokter dan terapisnya, dan kemudian nanti akan diberikan panduan bagaimana pemakaian korset yang benar. Jadi nggak boleh memakai korset terus menerus itu ya dok ya. Kebanyakan gitu. Malah buruk itu jadi. Udah enak ya, nyaman pakai terus aja, tidur dipakai terus, itu justru ada efek negatifnya. Jadi harus sekali-sekali dilepas dan ada latihan itu, penguatan dan stretching dari otot-otot punggungnya itu. Iya. Jadi memperbaiki fungsi otot itu sendiri. Kemudian itu tadi kalau sudah pengobatannya. Sekarang kalau pencegahannya dokter? Iya, ini yang penting justru ya, karena low back pain itu sering kambuh ya. Jadi biasanya sih kita edukasi juga di rehabilitasi medik bagaimana cara-cara pencegahan supaya tidak terjadi low back pain atau tidak kambuh-kambuhan ya. Yang utama adalah postur. Jadi untuk postur yang bagus, ya misalnya kita sedang berdiri, sebaiknya tegak antara kepala, pundak, bokong itu satu garis sehingga tegak, dan juga ketika berjalan ya tetap harus tegak. Dan tegak ini kita pertahankan, misal kalau kita melihat HP itu jangan sampai kita terlalu menunduk ya, sebaiknya posisi tegak, HP-nya sedikit diangkat sehingga bisa terlihat dengan kondisi leher relatif tegak ya. Terus kemudian ketika duduk juga demikian ya, duduk sebaiknya posisi punggung itu tetap tegak dan leher juga tegak sehingga tidak terlalu membungkuk, terutama kalau melihat komputer ya, itu posisikan layar sedemikian rupa sehingga kita bisa melihat layar dengan nyaman dalam kondisi layar tegak ya. Dan duduk itu kadang yang bagus itu ketika posisi kaki kita menyilang ya, atau orang Jawa bilang jigang ya, itu bisa mengurangi beban di pinggang ya. Jadi jigang yang katanya orang Jawa kurang sopan sebetulnya ada manfaatnya juga. Dan bila diperlukan bisa diberikan ganjel ya pada kaki sehingga posisi kaki lebih nyaman ya. Dan ini yang terutama juga ketika kita mengangkat barang ya, mengangkat barang itu jangan barang di bawah gitu ya, jangan langsung membungkuk ngangkat, itu akan sangat membebani pinggang ya, punggung bawah itu bisa nyeri ya. Yang baik adalah kita menekuk lutut dulu ya, kita mengambilnya itu sambil lutut ditekuk, punggung relatif masih tegak ya. Itu adalah yang benar. Jadi ketika kita mengangkat, dan mengangkatnya itu sedekat mungkin dengan badan, terus setelah itu kaki bisa diluruskan sampai berdiri, jadi jangan sampai membungkuk.
Dan ini ketika tidur ya, tidur itu paling baik kasurnya itu jangan terlalu empuk ya. Kadang kalau kasur terlalu empuk itu tubuh kita ikut melengkung ya, itu menimbulkan nyeri. Dan juga bantal itu jangan terlalu tinggi, cukup satu bantal ya, itu sudah bagus ya untuk postur leher dan punggung. Dan juga tidak boleh tidak memakai bantal, sebaiknya tetap memakai bantal sehingga postur kita semakin baik ya. Untuk low back pain yang utama itu, yang olahraga yang sangat dianjurkan adalah berenang. Berenang. Renang itu selain menyenangkan ternyata juga sangat membantu mengurangi sakit punggung. Karena ototnya bergerak semua itu. Iya, terutama kalau kita kan berenang posisi horizontal gini, ototnya pasti terlatih untuk memposisikan badan itu. Insya Allah biasanya habis renang itu keluar dari kolam sudah nyaman, enteng, ya. Enteng. Iya. Baik dokter, jadi kita simpulkan diskusi pada hari ini bahwa LBP itu bisa dialami siapa saja, tidak memandang usia, dan selain itu konsumsi obat, kemudian bidang rehab juga memberikan terapi untuk membantu penanganan LBP. Selain itu juga penting untuk tetap menjaga posisi yang baik dalam keseharian untuk mencegah LBP. Semoga dengan penjelasan yang singkat dan padat dari Dr. Barlian, kita bisa memberikan pengetahuan untuk kita semua mengenai bagaimana peran rehabilitasi medik terhadap LBP ini. Oh ya, terakhir dok, ada lagi. Kalau kita punya keluhan LBP ini, berobatnya ke rehab medik itu, apakah penanganannya itu bisa holistik seperti yang dokter sebutkan tadi? Oh iya, ini kan ya, kalau di SSA di Seluruh Anwar ini, monggo ke rehabilitasi medik, kita ada gedung sendiri, rehabilitasi medik terpadu. Insya Allah di sana itu sudah holistik ya. Terapi itu sudah lengkap, dan kita nanti edukasi dan latihannya itu semua sudah ada. Jadi insya Allah di Malang rehabilitasi medik di RSSA ini sudah paling lengkap lah. Sekian podcast Bincang Sehat RSSA. Tetap sehat, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.